Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya yang pertama bersyukur dulu karena bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Seharusnya saya minggu lalu jadwalnya saudara, tapi minggu lalu saya khotbah di Gajah Mada, jadi saya nggak berani kalau nanti dari sini mepet nyampe sana, namanya di perjalanan kan. Kalau hari ini nggak khotbah, jadi ya khotbah orang lain, jadi kalau terlambat tidak apa-apa saudara. Ya, saya mau ingatkan bahwa kalau bulan ini Bapak Ibu ya, sepanjang minggu ini Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya Bapak Ibu akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara akan naik kepada level iman yang luar biasa, atau saya menyebutnya sebagai iman yang sempurna. Kenapa saudara? Karena iman yang sempurna itu menurut Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Apa itu iman yang sempurna? Iman yang sempurna adalah iman yang apapun hasilnya, apapun yang terjadi, saya tetap cinta Yesus gitu. Itu iman yang sempurna. Sama waktu Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh lalurkan cawan ini daripadaku. Kalau ada jalan lain selain nggak disalib ya, saya pengen jalan lain. Tapi kalau nggak ada, ya udah, kehendakmu yang jadi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita mempraktekkan itu, maka kita akan memiliki iman yang luar biasa. Dan itu semua adalah ciri anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah. Nah, untungnya sekarang teknologi canggih sudah. Saya udah lihat videonya Pak Edi dulu waktu khotbah pertama. Nah ini khotbah yang pertama. Lalu kemudian khotbahnya Pak David saya juga dengerin, saya tonton ya. Jadi Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi kita, menurut Pak Edi, kita semua harus menaruh. Menaruh itu mengadopsi, memakai, menggunakan pikiran Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana pikirannya Kristus, bagaimana perasaannya Kristus, hatinya Kristus itu kita lakukan dalam kehidupan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya dulu waktu muda udah ada. Kita pakai gelang WWJD, What Would Jesus Do? Artinya kalau misalnya kita disakiti, ada orang yang mengecewakan, terus sikap kita apa? Tanya Yesus dulu, kira-kira kalau Yesus disakiti, dia akan melakukan apa? Kira-kira gitu, sama saudara. Ini diulang lagi saudara, tapi tentu dengan konteks yang berbeda sesuai dengan zamannya saudara ya. Nah ini saudara, kita mengadopsi pikiran Kristus. Nah pikiran Kristus itu ada 3 saudara, 3 saja. Apa sih pikiran Kristus? Pikiran Kristus itu ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi yang pertama, tidak mempertahankan hak. Sama-sama bilang 1, 2, 3. Tidak mempertahankan. Nah ini tugasnya saya, harusnya minggu kemarin saudara ya. Terus apa pikiran Kristus yang kedua? Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Katakan menjadi hamba. Menjadi hamba. Kata Pak David, kalimat pertamanya bagus. Hamba itu sudah gak punya hak. Hamba itu haknya udah dicabut. Jadi hamba itu cuma punya satu kewajiban, yaitu menyenangkan tuannya. Udah itu aja. Jadi kalau kita saudara ya memiliki pikiran Kristus, sekarang kita jadi hamba. Begitu kita jadi hamba saudara ya, begitu kita jadi hamba, kewajiban kita cuma menyenangkan tuan kita. Jadi udah gak punya hak. Gak punya hak itu apa ya? Ya udah gak punya. Bahkan sebenarnya nikah itu saudara gak punya hak, kecuali diizinkan oleh Tuhan. Saudara mau healing, saudara gak bisa. Kenapa? Karena saudara gak punya hak. Haknya itu cuma satu, menyenangkan tuannya. Emang agak sulit menjelaskan hak hamba ini. Kalau zaman dulu budak saudara jelas. Budak itu udah dibeli,
Dia bentuknya seperti barang, cuman ada nyawanya, itu aja. Jadi dulu itu kalau budak, saudara ya, kalau budak itu seperti barang kayak gini. Kalau kita udah gak suka bisa dilobakin, bisa dibuang, saudara. Itulah yang terjadi kepada budak tapi manusia. Sama aja, dia dibunuh, dibakar, dimasukkan ke jurang. Tuannya itu berhak dan tidak akan pernah dihukum. Karena itu punya atau milik daripada tuannya pada saat itu. Nah, coba gimana kalau sekarang kita ini miliknya Kristus kan? Haknya kita udah dicabut. Satu-satunya kewajiban kita cuma menyenangkan Kristus. Kebayang, saudara? Berarti kalau kita bisa nikah itu karena persetujuan Tuhan. Kalau kita punya anak, persetujuan Tuhan. Karena kalau budak zaman itu punya anak, itu merepotin tuannya. Karena tuannya harus kasih makan lagi. Bahkan budak itu bisa nggak dikasih makan, saudara. Gitu. Karena dia seperti barang. Saya bayangkan kalau kita sekarang jadi pengikutnya Kristus. Kayaknya serem ya jadi orang Kristen. Nggak kebayang ya. Nah, saudara ya, ini dia menjadi hamba. Yang ketiga ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya, pikiran perasaan Kristus adalah merendahkan diri dan taat. Udah itu aja. Nah, nanti berikutnya berarti nih, saudara belum dengarkan, saudara ya. Merendahkan diri dan taat sampai mati loh, saudara. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Nah, hari ini bagian saya aja, saudara ya. Tidak mempertahankan hak. Tidak mempertahankan itu kalimat negatif, saudara ya. Tidak, karena dimulai dari kata tidak. Kalau kalimat positif ya berarti melepaskan hak malahan. Jadi kita harus rela melepaskan hak. Jadi tidak mempertahankan hak kita, tapi malah harus melepaskannya. Nah, kita akan mulai. Saudara siap? Saudara siap? Kencangkan dulu sabuk pengaman, saudara. Kita lagi mau take off, saudara. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk menjelaskannya, saudara, supaya lebih gampang, saudara, saya akan pakai dari tokoh Alkitab yang satu ini. Walaupun saudara sudah sangat familiar, tetapi saya mau ajak saudara menjelaskan, menyerahkan hak, memiliki pikiran dan perasaan Kristus dari seorang tokoh yang sangat terkenal. Kita baca ayat 1, 2, 3, dan 5 saja, saudara ya. Gimana kalau kita baca bersama-sama? Yuk, 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. 5. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, saya tahu bahwa Bapak Ibu udah gak asing dengan tokoh ini. Tapi menurut saya tokoh ini adalah tokoh yang paling relevan, paling relate ya untuk sekarang ini, menggambarkan bagaimana Ayub memiliki pikiran dan perasaan Kristus, terutama dalam hal tidak mempertahankan hak atau rela melepaskan hak. Tapi kemarin kita lihat, yang pertama Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Udah gitu kaya lah, saudara. Dan paling kaya kata di sebelah timur. Waduh, saudara, ini orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, menjauhi kejahatan, dan dia sangat rajin dalam ibadah. Bahkan ayat 5 itu dia selalu mempersembahkan korban karena anak-anaknya tiap hari pesta, dan setiap hari sebagai orang tua dia datang kepada Tuhan, jangan-jangan anakku mengutuki Tuhan. Jadi dia meminta ampun sebagai orang orang kaya yang tetap cinta Tuhan. Ini luar biasa. Ini sulit ditemukan, terutama di gereja kecil.
Karena begitu di gereja kecil, awalnya biasa-biasa saja, kemudian dia diberkati luar biasa, terus kemudian dia merasa gerejanya terlalu kecil. Lalu dia pindah ke gereja gede, saudara. Dia bilang, komunitas saya nggak ada di sini. Hei, dulu aku belum apa-apa. Siapa engkau, saudara? Tapi itu, saudara, kebanyakan mereka pindah ke gereja yang gede, sehingga gereja yang gede tambah gede, saudara. Karena bagaimanapun support dari orang yang kaya itu kan lumayan, saudara. Tapi saya berharap gak ada jemaat di sini yang akan pindah kalau dia udah diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jangan pindah, saudara. Justru di sinilah tempat saudara, untuk saudara menjadi berkat di tempat ini. Amin. Jangan pindah. Bilang sama sebelahnya dulu, kalau udah diberkati jangan pindah. Bilang istri ke suami, kalau udah diberkati jangan pindah. Kadang-kadang begitu. Nah, saudara, untuk mengetahui berapa kayanya Ayub, kita akan lihat seberapa sih kayanya Ayub, saudara. Saya sampai cek, saudara, ini kekayaan Ayub ya. Dia punya 7.000 ekor domba. Ini menurut harga di Mesir, saudara. Domba itu di Mesir, satu ekornya itu 7 juta, saudara. Dia ada perkiraan 5 sampai 10 atau 12. Ini saya ambil tengah-tengahnya, saudara. Jadi di Mesir itu 7.000 ekor domba kali 7 juta, 49 miliar. Itu dombanya. Kemudian untanya, satu unta itu 150 juta kali 3.000, 450 miliar. Kemudian 1.000 ekor lembu, itu satu lembu 70 juta kali 1.000, 70 miliar. 50 lembu tadi itu 500 pasang ya tadi sebutannya kan. Jadi 1.000. Kemudian 500 ekor keledai kali 140 juta satunya, 70 miliar. Jadi totalnya 639 miliar. Belum termasuk budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Jadi budak-budak pada saat itu juga saya nggak tahu harganya berapa. Jadi kurang lebih kekayaan daripada Ayub itu 1 triliun pasti, sudah lebih, saudara. Dan itu hidup di zaman itu udah kaya banget, saudara. Udah kaya banget. Jadi Ayub memang orang yang kaya, tapi bagusnya selain kaya, dia cinta Tuhan. Nah, saudara, harusnya kalau orang kaya itu dia cinta Tuhan. Ayo gereja kurang apa? Support, saudara. Tapi nggak usah tunggu kaya untuk support gereja, saudara. Kalau tunggu kaya nggak support, nanti ya kalau saya udah punya mobil, jemaat saya jemput. Nanti udah punya mobil boro-boro. Kalau mau jemputnya dimulai dari punya motor, saudara. Apa aja maksudnya gitu. Jangan tunggu, saudara. Tapi kita bisa belajar nih dari Ayub. Menariknya, saudara ya. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu belajar dari Ayub adalah karena tidak lama setelah itu atau ayat 1-nya, Ayub mengalami situasi yang sangat sulit. Konteksnya Ayub itu kehilangan seluruh bisnisnya. Ini tadi 639 ini hilang, hilang. Termasuk semua, pasti budak-budaknya juga akan kabur, saudara. Orang udah gak punya apa-apa dia. Jadi dia nggak punya apa-apa, tapi bukan cuma bisnisnya. 10 anaknya mati, saudara. Bagaimana ini bisa begitu, saudara? Anak satu aja nangis sudah luar biasa. Apalagi anak 10, matinya barengan, saudara. Udah nggak bisa kebayang, saudara. Makanya stresnya istrinya Ayub itu saya ngerti, saudara. Kenapa engkau masih cinta sama Tuhan? Udah, untuk Allahmu, matilah. Kalau kamu udah cinta Tuhan, sayang sama Tuhan, terus kemudian dibiarkan begitu sama Tuhan, hilang semuanya, bahkan anak-anak itu. Nggak cuma itu katanya, sampai dirinya sendiri kena borok, saudara ya, habis semuanya. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau ajak saudara bukan di bagian ini, saudara, tapi ayat 20, mulai ayat 20, 21, 22. Yuk kita baca lagi 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, mari kita lihat sekarang di sini. Sebenarnya
Ayub itu punya hak untuk marah kepada Tuhan atau tidak. Kan di konteksnya kita sedang tidak mempertahankan hak. Menurut saudara, Ayub itu pantas nggak dia marah kepada Tuhan? Pantas nggak? Pantas, sangat pantas. Gak usah sok rohani kita di sini. Misalnya itu terjadi sama Pak Edi, aduh Tuhan, Kau udah panggil aku jadi hamba Tuhan, terus habis semuanya nggak ada. Pantas nggak dia marah? Pantas, saudara. Saya udah cinta Tuhan, saya udah melayani Tuhan, semua sudah saya beri buat Tuhan. Tapi kenapa kena seperti ini, saudara? Dia punya hak. Setiap kita, Bapak Ibu, itu punya hak untuk kita marah, untuk kita komplain. Tetapi, saudara, hari ini firman Tuhan, mari kita punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Bahwa pikiran dan perasaan Kristus itu tidak melepaskan atau tidak mempertahankan haknya. Haknya dia apa? Dia sebagai Allah. Dia punya hak nggak untuk dihormati? Dia punya hak nggak untuk disembah? Dia punya hak untuk, misalnya pada saat itu orang datang mau menyalibkan dia, terus kemudian dia tiup, semuanya hilang. Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak dipakai. Ini yang penting, saudara. Sekalipun dia Allah yang hebat, sekalipun dia raja yang kaya raya, tapi nggak dipakai semuanya itu, nggak dipakai, nggak digunakan demi tujuan Bapaknya untuk mati di kayu salib menyelamatkan saya dan saudara. Kalau dia mau pakai, saudara, maka nggak jadi itu keselamatan. Tapi dia nggak pakai, saudara. Nah, Ayub itu luar biasa. Ketika kekayaannya 1 triliun itu hilang semuanya, saudara. Bukan cuma kekayaannya, anggota keluarga, anak-anaknya mati semuanya. Ayat 21 dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan itu. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub benar di hadapan Tuhan. Jadi kadang-kadang ada hak yang kita nggak harus pakai. Misalnya, kalau ada anak kecil marahin kita, kita bisa nggak melotot dan kemudian kita tahu apa kamu bisa begitu ya, saudara? Tapi kadang-kadang kita nggak pakai, kita diem aja. Ya. Berapa banyak di gereja bisa begitu, saudara? Saudara yang bos di perusahaan, tapi di gereja masih atur bangku, masih ngambilin minuman. Kalau kami di gereja mana ada, saudara? Jadi yang datang itu bawain minuman, ngasih, saudara. Terutama ke rumah-rumah dikasih. Saya tahu duitnya banyak, tapi kalau nyampe gereja di mana? Dia tinggalkan jubahnya itu. Dia punya hak nggak untuk dilayani? Punya. Tapi nggak gunakan itu. Nah, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita harusnya ya nggak gunakan kadang-kadang. Tapi mari kita lihat apa sih hak yang sebenarnya kita bisa miliki dalam hidup ini. Ada banyak hak ya. Hak untuk dihargai. Misalnya, saudara orang tua, ya pasti dong ingin dihargai. Saya pemimpin, ya pasti dong ingin dihargai. Ada hak ini memiliki anak, memiliki suami, memiliki istri ya. Ada hak untuk marah. Ada, saudara, marah ya. Marah kalau kita ditipu, marah kalau kita dirampas, dirampok, saudara. Ada hak untuk membalas. Kalau disakiti kita bisa balas. Itu hak kita, saudara. Kalau dilecehkan, kemudian untuk memilih hak tempat yang bagus, tempat yang subur, ibadah di sana, ibadah di sini, bisa nggak? Bisa, semua kita punya hak itu, saudara. Pasangan hidup dari suku Jawa, suku Chinese, mau suku manapun ya, mau yang gendut, mau yang kurus, terserah, saudara. Kita semua punya hak. Hak untuk menggunakan pakaian, mau pakaian batik, mau pakai dress, mau pakai jas, mau merek tertentu, ke gereja, yang penting sopan, saudara. Kita punya hak menggunakan uang untuk foya-foya, untuk memberikan persepuluhan atau tidak. Kita punya hak semuanya itu, saudara. Kemudian untuk beli kendaraan, beli pesawat, saudara ya. Dan lain sebagainya kita punya hak.
Hak untuk mengampuni, mau kesalahan kecil, mau kesalahan besar, kita mau mengampuni atau tidak, itu pun kita punya hak. Hobi, ada orang yang punya hobi, kita gunakan, ada yang mancing, ada yang segala macam ya saudara. Kegiatan aktivitas, ya basket, ya catur, ya lari, jogging dan lain sebagainya. Kemudian healing, mau ke Curug, mau ke Bandung, mau ke Bromo, mau ke Jepang, saudara. Semua itu kita punya hak. Orang duit saya kok hak saya dong. Saya mau pakai atau enggak gitu ya. Dan hidup bebas. Saudara mau hidup bebas, mau suka-suka, nggak diatur, semua kita punya hak. Mari kita belajar hari ini. Bagaimana Kristus tidak mempertahankan hak itu. Dia gunakan haknya, atau dia lepaskan hak semuanya itu untuk demi tujuan daripada kehendak Bapa, demi menyenangkan Tuannya. Saya dan saudara punya hak semua ini tadi, tapi gimana caranya supaya kita nggak gunakan itu karena kewajiban kita cuma satu, menyenangkan Bapa di surga. Amin. Amin. Jelas saudara? Jelas nggak? Kalau saudara nggak jelas, karena memang masih belum masuk saudara. Nggak apa-apa, ini masih pendahuluan. Ayub itu nggak marah. Ayub itu gak komplain kepada Tuhan ketika semua peristiwa yang dialami sama Ayub terjadi dalam hidupnya. Gak pernah komplain. Makanya dia dipuji Tuhan. Pertanyaan ini, saudara, saya bilang tadi, Ayub bisa gak marah? Bisa. Dia bisa teriak? Gak bisa, saudara. Tapi dia menggunakan itu. Tetapi dia memilih bersyukur ketika segala hal itu diambil dari dirinya. Ini tidak mudah. Ini tidak gampang, tetapi tidak mustahil. Amin. Saya biasa pakai mic jadi ini, saya kira mic-nya sudah. Jadi ini bukan perkara yang gampang, saudara. Saya tahu. Makanya tadi saya bilang kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan ini dengan baik, maka saudara akan punya iman yang sempurna. Amin. Tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Kalau Ayub bisa, saya percaya kita juga bisa. Amin. Pasti bisa, saudara. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana Ayub itu tidak mempertahankan haknya. Jadi gini, saudara. Dari kehidupan Ayub itu, yang pertama yang saya pelajari, dan ini juga kita bisa pelajari bersama, bahwa hidup ini adalah anugerah. Dari kata Tuhan yang memberi. Saudara, hidup ini anugerah. Nafas hidup kita itu anugerah, Tuhan yang memberi. Saudara yang suami istri, boleh lihat sebentar. Nah, itu anugerah, Tuhan yang beri. Tuhan yang beri semua. Kalau saudara hari ini punya harta kekayaan, ingat ya, Tuhan yang beri. Saudara mesti melihat bahwa hidup ini anugerah, dan kita ada di gereja ini anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ini. Semua yang ada pada kita itu anugerah. Oleh dasar itulah Ayub mengatakan, aku bersyukur sekalipun bisnisku habis, anak-anakku meninggal, mati saudara ya. Tetapi saya tahu bahwa bisnis semuanya itu dan anak-anak adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan yang beri saudara ya, semua itu kata pemberian Tuhan. Bukan karena usaha keras daripada Ayub. Sekalipun mungkin Ayub bekerja luar biasa, tapi kalau nggak diberkati Tuhan, nggak bisa, saudara. Makanya kita lihat dulu nih sekarang bahwa Ayub bisa tidak mempertahankan haknya karena dia memandang kehidupannya semua anugerah Tuhan. Hari ini kalau kita sehat, Bapak Ibu, melayani Tuhan, kita bilang amin. Amin. Jangan pelit, saudara ya. Biar pengkhotbahnya semangat, saudara. Hari ini kalau saudara masih sehat, saudara datang ke gereja. Nah, kan masih. Saudara punya kerjaan, saudara hidup baik-baik, tanda petik cukuplah, mau ini cukup, mau itu cukup, semuanya serba cukup, saudara datang ke gereja. Nah, udah mulai paham. Ini loh gunanya. Kenapa? Karena ini anugerah Tuhan.
Jangan sampai nanti saudara pengen ke gereja tapi udah nggak bisa. Kenapa? Sakit. Yang kedua udah tua. Jalan udah begini saudara. Ya kan? Aduh Pak Edi, saya ada duit, saya pengen ke gereja. Saudara, hati pengen ke gereja tapi udah nggak bisa. Makanya selagi ada kesempatan saudara, pergi ke gereja dulu. Itu dia saudara. Saudara punya hak nggak untuk tidur hari Minggu? Punya nggak? Punya. Saudara punya hak untuk healing? Punya. Tapi jangan lupa kewajiban kita adalah menyenangkan Tuhan. Jadi selagi masih sehat, selagi masih bisa, datang itu ke gereja. Setelah itu baru healing. Lagi ke gereja jam 8 ini kan saudara, jam 10 udah selesai. Gitu saudara. Jadi pandanglah bahwa semua yang kita punya itu anugerah Tuhan. Kalau kita tahu bahwa semua anugerah Tuhan, maka kita istilahnya apa ya, gak akan mempertahankan hak kita. Oh itu punya saya, oh itu punya saya, itu punya saya. Enggak saudara. Kalau kita semua mandang bahwa semua ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan, maka kita tidak akan mempertahankan hak itu. Yang setuju bilang amin. Amin. Jelas saudara? Oke, yang kedua. Gampang aja nih Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana Ayub tidak mempertahankan haknya? Yang kedua karena dia melihat bahwa hidup ini adalah titipan, saudara. Titipan itu ayat yang mana? Setelah ayat yang pertama, hidup itu adalah anugerah karena Tuhan yang memberi. Kemudian yang kedua adalah Tuhan yang mengambil. Karena hidup kita semua titipan. Setelah kita memandang anugerah, yang kedua ayo kita lihat supaya kita tidak mempertahankan hak. Maka saya bilang semua yang ada pada kita itu titipan. Pertanyaan gini saudara, kalau titipan itu kadang-kadang ya kita titipan itu, nah sih pakai ilustrasi supaya gampang. Misalnya David biar gampang ya. Misalnya gini, saya datang ke sini, terus kemudian saya bawa gitar yang bagus, sangat bagus. Nah, David lihat gitar saya, dan kemudian, terus gitarnya bagus nih, dia dia bilang gitu. Boleh nggak saya pinjam? Boleh. Akhirnya dia pinjam. Saya kira pinjamnya cuma seminggu, karena minggu depan saya datang lagi. Jadi ini gitar saya kasihkan dia, tapi titipan. Ingat ya, gitarnya gitar saya Pak David, bukan gitarnya Pak David, gitar saya. Tapi Pak David merasa setelah seminggu saya kan datang lagi ke sini. Minggu depannya dia nggak datang ke gereja. Saya udah mau ambil gitar itu, tapi dia nggak datang. Nah, padahal itu gitar saya, saudara ya. Saya cuma titipin ke dia. Minggu depan dia nggak datang. Lalu seminggu kemudian, jadi 2 minggu, saya tanya Pak Edi, Pak David ada? Ada. Kenapa Pak Edi? Dia pinjam gitar. Itu gitar kesayangan saya, tapi dipakai sama dia, belum dipulangin. Terus waktu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya datang ke sini lagi. Begitu David lihat saya, saudara, dia datang ke gereja ini, dia kabur. Kenapa? Karena gitar itu, David juga suka, sangat suka. Kalau dia beli, dia nggak mampu, saudara. Ini kita anggap gitu ya saudara. Dia nggak mampu dan itu sangat disukai sama dia. Tapi lupa bahwa gitar itu punya saya loh. Ini cuma saya titipin loh saudara. 3 bulan dia menghilang, 4 bulan, 1 tahun kemudian saudara, dia benar-benar gitarnya waktu ketemu, ya, David, gitar masih ada. Dia bilang mukanya kecut asam saudara ya. Mukanya kecut asam, aduh pokoknya gitu. Masih katanya gitu. Bawa sini, saya mau pakai. Ini udah setahun saudara. Tapi dia masih pegang terus, nggak mau dipulangin saudara. Nggak mau dipulangin. Jadi kadang-kadang gini loh saudara ya, ingat ya, itu titipan. Kalau titipan itu seharusnya kapan saya mau ambil, bebas karena itu punya saya. Itu cuma saya titipkan. Halo saudara, suami, istri, itu titipan. Halo, anak,
Itu titipan. Harta kekayaan itu titipan, bukan punya Anda. Bilang sama sebelahnya, bukan milikmu. Bukan milikmu, bukan punyamu. Titipan semuanya. Jadi kalau Allah mau ambil kapan aja bebas, karena punyanya Tuhan. Makanya ketika satu hari 1 triliun hilang, saudara ya. 10 anak hilang, saudara. Karena Ayub mengerti prinsip ini, saudara. Dia tidak mempertahankan haknya, karena itu punya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi itu kalau terjadi sama kita, pingsan. Ini tidak mudah, tapi bukan mustahil, saudara. Kalau kita memandang bahwa apa semua yang kita punya ini adalah titipan Tuhan, kita nggak akan pegang erat-erat. Saya mau kasih tahu istri-istri, jangan khawatir kalau suamimu pergi keluar kota. Jangan terlalu khawatir kalau suamimu pergi ke luar kota. Kalau Anda sangat khawatir, itu berarti engkau merasa suamimu adalah milikmu. Sekarang, ayo buka pikirannya. Itu titipan. Itu titipan. Kalau itu titipan, sesuatu terjadi, diambil sama pemiliknya kapan saja, saudara nggak akan khawatir. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Ya, ibu-ibu saya ngomongnya. Saudara ini loh, sama istri itu titipan. Dan ini orang tua. Anak itu titipan. Jangan saudara begini, saudara besarkan anak, terus kemudian nanti ya kalau udah gede, jangan lupa nih sama orang tua. Salah. Kita orang tua nggak boleh mengharapkan anak. Kalau anak diberkati, kalau kita didik dengan baik, seharusnya anak akan menghormati orang tuanya, dia akan memuliakan orang tuanya. Amin. Tapi kalau satu hari anakmu ternyata hidupnya juga susah, sulit, dan dia sulit untuk membahagiakan saudara, maka saudara jangan kecewa. Mari kita pandang bahwa anak itu kan titipan Tuhan, bukan milik kita. Kalau anak itu titipan Tuhan, saudara, saya bilang sama anak saya, dan saya bilang sama istri saya, kalau masalah anak ini, papi akan atau orang tua kita akan carikan sekolah yang sesuai kemampuan keuangan papi. Jadi papi gak akan ngoyok nyari sekolah yang bagus, yang SPP-nya sebulan 2 juta. Dan itu gak sesuai dengan kemampuan saya. Saya gak mau, karena hidup saya bukan cuma buat kamu. Jangan sampai 2 juta buat bayar sekolah, tapi nanti makan susah. Jadi saya atur, saya kelola sesuai dengan kemampuan. Satu kali saudara, ayo kita cari sekolah, saudara. Masuknya itu 45 juta. Lalu SPP-nya waktu itu saudara 1,9. Waduh, saya bilang, saya berapa SPP-nya, berapa itunya gitu. Terus anak saya melihat ekspresi muka saya, tapi kalau sini mahal, gak usah. Saudara nangis gak kita jadi orang menangis? Karena kita juga pengen memberi yang terbaik. Tapi kalau saya masuk ke situ, habis uang saya, saudara. Saya nggak bisa hidup, sengsara nanti, saudara. Tapi kita mesti berpadan dong. Karena anak ini miliknya Tuhan, harusnya di sekolah manapun dia akan jadi ada masalah, saudara. Kalau kita merasa bahwa anak kita adalah, makanya lepaskan hak itu. Karena anak itu tanggung jawabnya Tuhan, miliknya Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Yang setuju bilang amin. Ini loh saudara. Karena kita berusaha mati-matian, berusaha, nggak salah menyenangkan anak, nggak salah. Tapi jangan di luar kemampuan kita. Gitu loh saudara. Sesuai dengan kekuatan kita. Karena percayalah bahwa anak itu anugerah Tuhan. Mau di sekolah negeri, mau di sekolah swasta, mau di sekolah murah, mau di sekolah mahal, dia tetap mutiaranya Tuhan, saudara. Nggak apa-apa menurut saya. Nah jangan sampai kita mati-matian, bisa-bisa buat sekolah di situ. Itu ingat ya, itu titipan Tuhan. Lepasin hak itu, lepasin. Nah kalau tahu kita titipan, ketika satu hari dipanggil Tuhan, ya dong. Amin.
saudara. Dan jangan lupa, umur itu titipan. Umur itu titipan, masing-masing udah dikasih jatah. Saya misalnya, berapa ya tulus? 50 misalnya gitu. Berapa? Pak Edi berapa? Semua udah ada. Itu titipan, satu hari diambil, jangan kayak David. Mana David? Wah, lari dia kabur. Mana gitarku? Dia lari lagi dia kabur. Itu titipan, itu gitarku cuma kamu pinjam, saya pinjamkan, saya titipkan. Itu bukan punyamu. Kapan aja bisa dipanggil Tuhan? Selagi masih bisa bernafas, masih bisa lari ke gereja. Amin. Berat kayaknya ini. Kenapa Pendi? Selagi masih bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Semangat saudara. Ini loh penting loh saudara. Jadi hidup ini titipan. Dan saya mau kasih tahu. Saya lihat Opan saudara ya. Itu tahun berapa Opan? Saya lihat Opan dari dulu segitu aja saudara. Dia kurus tapi dulu gak tua-tua saudara. Segitu aja saudara. Ingat ya. Itu hebat loh Opan. Tapi kita kan bertambah nih kan. Udah mulai tua, udah mulai, kalau saya kan tambah gemuk saudara. Tambah tua, dulu umur 20-30 gantengnya luar biasa. Saudara ya kan, umur 20-30 cantiknya luar biasa. Itu titipan. Jangan sombong. Jangan sombong. Itu titipan. Kapan saja Tuhan bisa ambil. Titipan itu. Nggak usah sombong. Waktu saudara umur 25, di Bona ini saya yang paling cantik. Iya, tapi kan 25 tahun lalu. Dan sekarang udah 50, peot. Tetep, gigi ompong. Ya kan makanya udah. Itu loh saudara. Itu titipan semuanya. Kalau diambil saudara jangan, gak usah gimana-gimana saudara. Sekarang budak keluar, segala macam itu keluar. Harganya jutaan loh saudara itu. Kalau saudara mampu boleh. Tapi kalau nggak mampu, udah puji Tuhan aja. Ya rambut putih, ya puji Tuhan aja. Kalau bisa semir, nggak bisa, udah puji Tuhan. Kapan lagi kita ambil? Semua akan diambil, saudara. Dan saudara harus lepaskan hal itu. Saudara nggak bisa pertahankan itu. Oh Tuhan, bisa nggak saya umurnya 25 terus? Nggak bisa. Nggak ada spesial, nggak ada. Tuhan bisa nggak saya kaya terus? Nggak ada jaminannya. Tuhan bisa nggak saya itu mudah terus? Nggak ada jaminan. Semua itu diambil pada waktunya. Nah kita nggak perlu mempertahankan. Makanya ada pemain drum ini. Kalau saudara masih bisa main drum, main. Nah ada mau diambil keahliannya main drum. Tangannya loyo Parkinson, pernah bisa, masih bisa. Tuhan bro, puji Tuhan bro. Ini semua yang di sini nih, pelayan. Ya, biar diganti lah sama yang muda. Gak usah biar diganti sama yang muda. Kalau masih bisa melayani. Amin. Kalau masih bisa melayani, gak usah yang muda. Alasan. Ya kan yang muda-muda kan, ini regenerasi, tetapi tetap bisa combine. WL-nya anak muda sih, kan orang tua. Ini kenapa ini muda-muda semuanya, orang tuanya mana nih? Oh, biar yang muda aja. Enggak. Saudara, kita melayani itu bagian kita jadi berkat, saudara. Hari ini saya tidak izinkan kalau orang pensiun, saudara. Kalau dia ngomong saya mau cuti dulu pelayanan, ya udah cuti aja selamanya. Kalau bisa jangan. Kan di guru sekolah minggu di tempat saya itu dari si anak Pak Ino itu sekarang punya anak, punya cucu, masih jadi guru sekolah minggu. Dipanggil udah jadi oma, masih dipanggil jadi kakak. Udah oma sudah, tapi guru di sekolah minggu cici, nggak ada panggil oma. Karena semua yang masuk gereja di Gajah Mada itu laki-laki jadi cici, perempuan jadi koko. Salah.
Laki perempuan jadi cici, laki-laki jadi koko. Saya ini mas-mas, begitu masuk Gajah Mada jadi koko. Jadi semua udah dianggap orang Chinese sudah. Ya udahlah, terserah aja. Sudah itu saudara ya. Melayani, singer masih lagi bisa. Singer kenapa mesti berhenti? Jangan saudara. Karena ini bagian dari melayani. Kalau saudara udah di situ terus, artinya saudara dilayani terus. Yang saudara dilayani pasti satu hari nanti komplain. Orang yang dilayani pasti komplain. WA-nya kurang inilah, khotbahnya kurang inilah, apanya kurang inilah, kurang itulah. Tapi kalau saudara melayani, saudara tahu artinya perjuangan. Datang lebih dulu, doa dulu, saudara ya kan? Nah itu loh saudara. Kalau saudara udah nggak lakukan lagi, nah hati-hati, jangan sampai Parkinson, saudara. Ya, ini loh, penting loh saudara ini. Ya. Dan satu lagi terakhir tuh. Sebenarnya. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi dari atas dasar inilah saudara, Ayub tidak mempertahankan haknya. Hidup ini adalah titipan. Dan yang ketiga, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkehendak. Artinya gini, nggak semua dalam hidup ini harus ada jawabannya. Kenapa aku bangkrut? Kenapa suamiku meninggal? Kenapa istriku dipanggil Tuhan? Kenapa anakku dipanggil Tuhan? Kenapa ini dan itu? Tidak selalu semua ada jawabannya. Jangan tanya, apalagi kalau udah meninggal. Ketika anak saya dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, berarti udah nggak usah tanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa sudah sakit 2 bulan langsung persisnya sebulan di rumah sakit langsung hilang, nggak ada. Nggak usah ditanya kenapa. Kita udah berusaha, kita udah berjuang sesuai dengan kemampuan kita, dengan keuangan kita dan semua usaha yang kita berikan. Begitu dipanggil Tuhan, sudah lebih baik dia nggak ada, lebih baik dia dipanggil bersama dengan Tuhan. Karena saya melihat sekarang banyak di TikTok itu ya, anak yang kena kanker, dia anak yang leukemia, aduh minta donasi, minta 1.000 aja, minta 1.000, ayo selalu minta. Kalau hari ini nggak dipanggil Tuhan 2 tahun ini, saya nggak akan ketemu sama saudara. Karena praktis saya akan bolak-balik ke rumah sakit untuk ngurusin anak saya. Kemo lah, apa segala macam. Semua dipanggil Tuhan, ya sudah. Itu kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa tanya. Kenapa sih? Ya kan? Kalau Ayub kita tahu, kenapa dia begitu? Karena kita baca, ya kan? Karena iblis berkata, karena engkau melindungi dia, menyertainya dia. Coba kamu nggak lindungi, coba kamu nggak sertai, Ayub pasti ngutukin kau. Tapi ternyata buktinya enggak. Jadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita nggak perlu tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kau ambil anakku, kenapa Tuhan aku bangkrut, aku kan udah melayani Tuhan, aku kan setia kepada Tuhan, kenapa? Nggak usah tanya, karena itu kedaulatan dari Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Makanya, pokoknya selagi sehat, selagi kaya, saudara, ayo melayani seperti Ayub, saudara. Selagi bisa berbuat sesuatu, melayani, saudara. Jangan sampai enggak. Ayub kaya luar biasa, cinta Tuhan luar biasa. Jadi berkat dia, saudara. Bahkan dalam keadaan begitu rupa, dia tetap jadi berkat. Hari ini kehidupannya jadi berkat buat kita semua. Itu loh. Satu hari mungkin saudara nggak seterkenal Ayub, tetapi di gereja ini, saudara, istilahnya apa ya? Udah terbuka semuanya. Kehidupan saudara diketahui oleh Tuhan ini. Tapi kalau kita punya respon yang benar, hidup saudara minimal jadi berkat buat siapa? Buat satu gereja. Amin. Itu belum nanti tetangga-tetangga saudara, komunitas saudara yang baru. Ini loh, itu kedaulatan Tuhan. Ya, belum tanya kenapa. Kadang-kadang ya udah gitu. Kalau saya melihat, saya bersyukur, oh ya benar ya. Sekarang Jebo sudah bersama dengan Tuhan, bahagia bersama Tuhan, dengan Tuhan. Gak mikirin bayar listrik. Saya orang tua juga gak mikirin. Saya kadang-kadang jadi orang tua takut, aduh anak saya nanti kalau gede gimana ya menghidupi menghadapi dunia ini. Kadang-kadang kita orang tua khawatir juga. Saya pasti Pak Edi juga khawatir nanti cucu gimana ya menghadapi dunia yang semakin teknologi, semakin canggih, semakin bagaimana. Pasti ada kepikiran. Tapi balik lagi, kalau kita ya tidak mempertahankan hak bahwa semua itu milik Tuhan,
anugerah Tuhan, titipan Tuhan. Saudara, pikiran kita minimal kita langsung plong sedikit. Ya kan? Udah plong sedikit. Ya udahlah, Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya. Yang penting kita sudah berusaha membuat yang terbaik dalam kehidupan. Dan sekalipun kan kita udah berikan yang terbaik, kadang-kadang ada anak yang tidak menghormati orang tua. Belum kecil, karena bagian kita itu tadi titipan. Ya kita beri yang terbaik aja udah. Kalau dia enggak, ya udah. Nggak usah sampai sakit hati sampai stres, nggak usah. Kenapa kita stres? Karena kita anggap itu anak kita, itu titipan Tuhan. Gitu, saudara. Amin. Amin ya. Nah, kalau udah amin udah jelas nih. Kayaknya udah habis nih bahannya. Udah nggak bisa nih. Tuh, udah nggak bisa juga nih sudah. Order. Oke, pemain musik boleh maju. Tapi satu pesan yang penting saya ingin mengakhiri khotbah ini. Kristus, sekali lagi ya, dia tidak mempertahankan haknya. Sekalipun dia Allah, setara dengan Allah, tetapi dia tidak mengambil kemuliaan itu. Karena dia tahu, dia harus lepaskan haknya, dia harus jadi hamba, dan dia harus rendah hati dan taat. Karena waktu dia diutus datang dari surga ke bumi, silakan. Surga datang ke bumi, misinya cuma satu, menyelamatkan manusia berdosa. Itu menyelamatkan saya dan saudara. Jadi dia nggak pakai haknya. Semua yang dikerjakan atas perintah Bapaknya. Nah kalau jadi hamba nggak punya hak. Kewajibannya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Ingat, saya dan saudara sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, maka bagian kita cuma menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara bagaimana kita berkenan dan menyenangkan Tuhan. Nah kalau itu dipraktekkan saudara, itu akan luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu tidak kecewa sama Tuhan. Mungkin hari ini saudara menghadapi tantangan pergumulan yang berat. Saya nggak tahu ya. Atau saudara sangat khawatir dengan suami, dengan istri, dengan anak. Saudara terlalu khawatir dengan orang tua. Saudara ingat ya, semua itu titipan. Jangan khawatir, orang tuamu pasti dipelihara oleh Tuhan. Kalaupun anak tidak memelihara, jangan takut saudara. Saudara akan dipelihara oleh Tuhan sampai Tuhan memanggil.